Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu bahagia. Senang sekali hari ini saya hadir di podcast TK Abah 1 Rambi Puji. Ngobrol pintar bersama wali murid TK Abah 1 Rambi Puji. Kita sambut Bunda Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Silakan Bunda duduk. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana si kecil Bunda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Hari ini Bunda kita akan berbincang tentang kemandirian, perkembangan kemandirian anak. Apa sih menurut Bunda kemandirian itu? Kemandirian itu adalah kemampuan dasar anak untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri tanpa bantuan orang lain atau orang tua, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Di rumah apa saja sih Bun yang sudah bisa dilakukan sama si kecil? Yang dilakukan anak saya, dia sudah bisa dari bangun pagi, ya meskipun masih kadang dibangunin, tapi dia nggak rewel ya. Terus habis itu dia langsung mandi, disuruh mandi pun dia langsung mandi. Sudah bisa gosok gigi sendiri. Wah, hebat. Terus pakai baju sendiri dan dia juga bisa memilih baju sendiri. Misal ada kegiatan sekolah, dia bisa memilih, oh ini hari ini jadwalnya pakai seragam seperti ini. Mau ngaji, dia juga sudah tahu baju-baju sesuai yang akan dipakai. Setelah itu memakai sepatu sendiri juga sudah bisa. Wah, hebat ya Bun ya. Wah, hebat sekali. Ayah Bunda banyak bisa melakukan hal-hal sendiri atau kegiatan-kegiatannya sendiri. Nah, sekarang Bunda saya akan bertanya, menurut Bunda keterampilan apa? Keterampilan apa yang masih perlu dilatih setelah perkembangan kemandiriannya yang sudah dilakukan? Masih butuh keterampilan apa lagi sih yang harus dilatih? Untuk anak saya, kalau masalah kemandirian yang itu, dia nggak bisa cebok sendiri. Loh, Dia nggak lalu bisa cebok sendiri. Jadi itu PR buat saya. ya. Bagaimana nanti kalau persiapan mau masuk SD, gimana harus saya ajarkan cara memegang ceboknya, ambil air, tangan kirinya membersihkan, membersihkan pakai airnya itu tadi disiram atau disiram dulu lah, minimal disiram dulu. Habis itu cebok. Itu PR ya Bun ya, masih belum ya Bun. Bisa. Iya Bun, iya. Terus kalau untuk kerjasama orang tua di rumah, apa contoh pekerjaan atau contoh sikap seperti apa sih Bun yang biasa diterapkan untuk anak di rumah bersama ayah dan bunda? Kita terapkan makan bareng. Oh, makan bersama. Selama makan bersama, jangan ada yang pegang HP. Fokus makan. Gitu. Kadang-kadang kan ada anak yang pada makan harus ada HP di depan, ada yang nonton TV. Kita biasakan memang di rumah ada ayahnya, ada kakaknya, ada saya dan adiknya. Saya biasakan nggak boleh sama sekali ada HP, ada TV. Nah, kalau sudah fokus makan, harus makan. Yang itu. Yang kedua, kadang-kadang pada saat ayahnya mencuci mobil, anaknya langsung ambil elap atau mengambil ember. Inisiatif. Iya, dia memang inisiatif sendiri untuk ikut membantu ayahnya. Terus yang ketiga, pada saat saya mau menjemur baju, menjemur baju itu juga gitu, dia ngambil hangernya. Mama Sakti bantu ngambil hanger, lalu membantu menjemur bajunya. Gitu. Berarti banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa diterapkan untuk kemandirian anak di rumah ya. Bisa dilakukan secara bersama, bukan cuma sama bunda saja, tapi sama ayah juga bisa di rumah nggih Bun nggih. Terus apa saja sih hambatan terbesar yang bunda alami dalam menerapkan kemandirian anak?
Itu adalah saat anak emosi. Waduh, emosi seperti apa itu, Bun? Kadang ya emosi pada saat dia pegang gadget, terus disuruh berhenti untuk melakukan apa ya, melakukan misal adik sudah waktunya ngaji, ayo mandi. Pada saat sudah pegang gadget ya itu dia agak sulit untuk berhenti dan akhirnya moodnya keluar. Yang itu, yang kedua, rumah saya kan dekat sama orang tua. Oh iya, ya, Bunda. Otomatis kalau sama neneknya, didikan saya seperti ini sama didikan sama tidak sama nenek ya, Bun, ya, itu adanya berbeda. Gitu. Iya. Nenek lebih memanjakan anak daripada sedangkan saya tidak suka. Saya pinginnya anak saya mandiri, nggak seperti ayo makan disuapin, jangan pakai baju dikasih baju sama neneknya. Jadi akhirnya kalau ada neneknya dia jadi manja. Oh alah, itu juga ya, Bun, ya, hambatan terbesar ya awan neneknya. Terus setelah itu, Bun, terus tadi bilang Bunda yang susah itu kalau moodnya si kecil ini sudah mulai tidak enak atau tantrum. Nah, itu kalau semisal si kecil ini tantrum, Bun, apa sih yang Bunda lakukan di rumah? Yang pertama, saya tetap tenang. Oh, tenang. Tenang menghadapi anak ini, tenang. Asal saya nggak emosi aja, alhamdulillah mungkin masih bisa terkontrol semuanya. Yang kedua, memberi ruang dia meluapkan emosinya. Misalnya dia nangis minta HP, misalnya nangis jerit-jerit gitu, saya biarkan dulu sampai dia tenang, sampai dia tahu kalau dia itu salah. Yang ketiga, memberi pelukan. Makanya sampai kalau saat anak saya menangis, dia pasti cari pelukan orang. Oh iya. Entah itu kalau saya ada di rumah ya saya, ya mungkin kalau di sekolah ya gurunya minta dipeluk. Biasanya seperti itu. Iya. Setelah itu kalau dia sudah tenang, kita cari solusi bareng. Adik kenapa kok marah? Pokoknya agar dia tetap tenang, solusi bersama supaya dia tahu kalau kamu ini salah. Iya. Kalau ini benar. Jadi jangan diulangi lagi. Berarti kuncinya atau solusinya adalah dari orang tua ya, Bu? Iya, harus tenang. Yang selanjutnya yaitu ini menyangkut tentang sekolahnya, Bunda. Ya, Bun. Kalau menurut Bunda, seberapa penting peran sekolah dalam melatih kemandirian anak? Penting sekali. Seperti apa, Bun? Kok bisa bilang penting sekali itu? Dulu gini, anak saya yang dulu, kebetulan anak saya dulu space delay ya. Jadi saya masukkan sekolah agar komunikasi sama teman, sama orang lain yang tidak dikenal. Jadi nggak melulu di rumah sama ayah, ibu dan kakaknya aja. Jadi biar tambah wawasan, menambah kosakata juga. Alhamdulillah selama ini sudah banyak ngomongnya. Dari yang dulu nggak bisa apa-apa, ngomong apa-apa, sekarang sudah ngerti. Yang pertama, yang kedua, dulu dia anaknya nggak pernah pakai sepatu, itu nggak pernah pakai kaos kaki. Karena dia melihat banyak temannya yang memakai kaos kaki. Belajar juga dari temannya. Mulai sudah ada 3 bulan ini dia pasti nyari kaos kaki dulu. Setelah itu lihat temennya pakai sepatu yang dulu yang nggak bisa sama sekali pakai sepatu, tapi saya yang masang. Sekarang sudah bisa sendiri. Ya alhamdulillah. Perkembangannya sangat jauh sekali meningkat. Berarti sangat penting ya, Bun, ya, sangat juga penting. Juga karena di sekolah bukan cuman diajari untuk menggambar, mewarnai, tapi juga kebiasaan, kemandirian gitu ya, Bun. Soalnya kalau di sekolah tidak ada orang tua ya, Bun, ya, kecuali ya dia sendiri. Mungkin kalau memang benar-benar tidak bisa, panggil Bu Guru, aku tidak bisa. Mungkin gitu ya, Bun, ya. Wah, Bunda Vivin, sudah tidak terasa pertanyaannya sudah habis yang harus dipertanyakan.
Tapi ada satu pertanyaan. Ini bonus buat Bu Ayah dan Bunda di rumah. Saya mau minta tipsnya, tips and triknya untuk membangun kemandirian anak. Seperti untuk kemandirian anak, tipsnya seperti apa dan cara menangani anak tantrum, maksudnya anak yang emosi, anak yang sedang tantrum itu seperti apa? Tipsnya yang pertama, kita tetap sabar dalam arti sabar tapi tegas. Jangan sampai kita menggunakan tangan, menggunakan kekerasan dengan cara memukul atau mencubit atau memojokkan anak dengan perkataan yang kasar. Itu jangan sampai seperti itu. Yang kedua, memberi ruang emosional anak. Misal anak menangis, kita biarkan aja, tapi tetap kita awasi. Terus, dan yang ketiga, memberikan pelukan dengan cara sentuhan. Mungkin ada ikatan batin antara ibu dan anak supaya bisa meredam emosi si anak. Yang keempat, memberi ruang waktu atau menjaga keseimbangan antara waktu bermain sama waktu untuk belajar. Nah, itu tipsnya. Nah, Ayah Bunda, itulah tips dan triknya Bunda Vivin untuk kemandirian anak. Nah, itu bisa diterapkan Ayah Bunda di rumah. Oke? Nah, terima kasih Bunda Vivin untuk kedatangannya. Semoga sehat terus. Amin, ya Dan Bapak. juga semoga bisa memberikan ilmu-ilmu yang lain untuk Ayah dan Bunda ke depannya. Nggih. Sampai jumpa di Ngobrol Pintar selanjutnya bersama TK Abah 1 Rambi Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.